Saya ingin ke Mas Saiful Huda. Ketika melakukan pertemuan tadi malam, katakanlah dengan Anies, kemudian Nasdem, dan juga PKB, detailnya seperti apa? Deal-dealannya seperti apa akhirnya untuk menyatukan mereka berdua? Halo. Ya, silakan Mas Saiful Huda, mendengar kami? Mas Saiful bisa mendengar kami, Mas Saiful Huda dari Studio Pulau Gadung? Respon kami secara... Bisa. Ya, silakan Mas. Oke. Ya, respon kami baru kami lakukan hari ini barusan di rapat pleno DPP tadi pagi, dan kita follow up rapat pleno gabungan tadi barusan, dan baru mungkin sekitar 15 menit seluruh peserta rapat pleno DPP PKB menyatakan menerima lamaran dari Partai Nasdem untuk memasangkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Itu kesimpulan tadi barusan rapat pleno DPP. Yang kedua, terkait dengan pengumumannya akan dilaksanakan besok, tempat dan jamnya besok pagi baru akan disampaikan kepada teman-teman media. Mas Saiful Huda, berarti ini sudah fix Mas ya? Diformalkan hasil finalnya duet Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, barusan rapat pleno memutuskan untuk menerima lamaran dari Nasdem menduetkan Mas Anies dan Gus Imin. Nah, ini kan komunikasi, kita juga tadi sempat berbincang dengan Demokrat, dengan Mas Herzaki mengatakan bahwa tiba-tiba saja mereka tidak dilibatkan dalam komunikasi ini, namun tiba-tiba ternyata PKB bersama dengan Nasdem mencetuskan nama Anies Baswedan dan juga nama Muhaimin Iskandar. Sebelumnya PKB sendiri sempat tidak mungkin berbincang juga dengan Demokrat untuk, ya katakanlah mereka kan sudah berdua nih, Nasdem dan juga Demokrat. Apakah sebelumnya pernah disondingkan ini kepada Demokrat? Ya, secara kelembagaan kebetulan kami pada posisi langsung dengan Nasdem. Jadi terkait dengan koalisi yang sudah ada, saya kira itu ranah sepenuhnya teman-teman Nasdem, dan saya kira Nasdem, PKS, dan Demokrat mungkin sudah melakukan langkah-langkah komunikasi dan mungkin sudah saling memutuskan. Saya kira terkait dengan itu kami tidak ingin masuk lebih jauh karena secara kelembagaan kami hanya berkomunikasi dengan Nasdem. Mas Saiful Huda, bisa dijelaskan secara lebih rinci saat pertemuan dengan Nasdem, khususnya Ketua Umum Surya Paloh dan juga Anies Baswedan. Apa yang diutarakan dengan pertimbangan mitra koalisi yang masih berada di koalisi Perubahan untuk Persatuan ini? Ya, poinnya kira-kira begini, dan ini terus disampaikan bahwa dinamika politik ini kan cukup tinggi karena paling nggak ada 1-2 hal. Salah satu halnya adalah kalau kita lihat dari hasil SIGI lembaga survei, memang belum ada satupun calon capres dari 3 nama yang beredar di publik, Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies, yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Inilah lalu berefek kepada dinamisnya koalisi dan termasuk dinamisnya menyangkut soal pilihan siapa yang harus diambil sebagai cawapres. Nah, kalau pada konteks kepentingan Mas Anies, memang ada kebutuhan Mas Anies untuk mendapatkan elektoral yang relatif maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan kita meyakini Gus Imin dengan PKB dan seluruh keluarga besar NU bisa untuk bekerja memaksimalkan kinerja basis konstituen di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan dari pemilu ke pemilu saya kira membuktikan itu, baik sejak PKB bergabung dengan Pak SBY maupun ketika
bergabung dengan Pak Jokowi. Oke, berarti poinnya di situ ditawarkan kepada Nasdem dan juga Anies Baswedan adalah elektoral di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Tapi tadi kami sempat berbincang juga dengan Prof. Burhanuddin yang mengatakan bahwa oke, memang mengejar elektoral di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Tetapi persoalannya di PKB sendiri katanya belum solid untuk mendukung kepada Muhaimin Iskandar. Bagaimana kemudian menjawab soal ini, Pak Saiful Huda? Tadi semua langkah konsultasi dengan para kiai sudah kita lakukan dan semua kiai menyampaikan budal Gus, ini sudah waktunya. Orang NU diwakili oleh panjenengan. Karena selama ini yang sudah-sudah, kalau figur dari NU tidak punya representasi kekuatan kuat, akhirnya tidak maksimal untuk memperjuangkan agenda-agenda perjuangan kenegaraan dan kebangsaan kita. Nah, kebetulan Gus Imin sebagai ketua umum partai punya kekuatan yang cukup kuat terkait dengan semua jejaring, baik di legislatif maupun di eksekutif yang dimiliki oleh PKB. Apa yang disampaikan Mas Burhan saya kira kan sifatnya baru prediksi ya, saya kira bisa diletakkan pada konteks itu, bukan sebuah fatwa yang kira-kira pasti benar gitu. Jadi kan saya kira sah, semua punya cara pandang, sebagaimana kami juga punya cara pandang untuk mengatakan bahwa PKB siap bekerja untuk memastikan pasangan Anies dan Gus Imin bisa mendapatkan elektoral maksimal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi keputusan cepat yang diambil PKB atas tawaran dari Nasdem ini apakah sudah diperhitungkan dengan partai koalisi sebelumnya? Atau jangan-jangan merasa dicampakkan oleh Prabowo Subianto untuk tidak dipilih menjadi pendampingnya Prabowo sehingga memilih menjadi pasangan Anies? Ya memang hari Senin itu ada dua peristiwa yang saling bertolak belakang. Hari Senin di saat Pak Prabowo mengumumkan koalisi Indonesia Maju itu, secara kronologis mungkin bisa saya ceritakan, siang hari kami ada Rakornas yang mengundang semua ketua DPW seluruh Indonesia dan diikuti Zoom Meet ketua DPC di seluruh Indonesia. Di dalam sambutannya Gus Imin menyampaikan, teman-teman sekalian kita masih butuh waktu terkait dengan Pilpres, karena itu saya putuskan kita tidak ada evaluasi menyangkut soal Pilpres, kita tetap solid menjadi bagian dari koalisi KKIR plus Golkar dan PAN. Itu kira-kira jam 2 sampai jam 3 siang. Jam 7 malamnya, kebetulan saya mendampingi Ketua Umum Gus Imin hadir dalam acara HUT PAN. Nah di situ memang ada peristiwa yang cukup mengagetkan kami, karena kami tidak dilibatkan dalam proses pembentukan nama koalisi baru. Dan itulah yang kemudian kira-kira ada suasana kekecewaan di internal kami yang cukup luar biasa, karena partai PKB sudah membangun koalisi ini hampir 1 tahun 19 hari. Okay. Tapi itu kita pahami sebagai bagian dari dinamika politik, nggak perlu disumpah serapahi juga. Saya kira ini bagian dari konsekuensi para cawapres yang memang belum ada yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Okay. Survei Mas Burhan juga pasti masih di bawah 40%. Artinya bisa dipahami semuanya. Oke. Baik, sekarang saya ke Mas Burhan. Cukup menarik ini kalau kita lihat tampaknya ada kekecewaan secara estafet dari PKB kemudian estafet ke Demokrat yang merasa juga kecewa begitu. Ya. Jadi memang yang menarik Tisa, saya men-tweet ya, dan viral tuh tweet saya ini. Selama setahun lebih PKB ini tunangannya dengan koalisi pendukung Pak Prabowo. Belakangan ada kekecewaan karena Pak Prabowo tidak juga mengumumkan siapa cawapresnya. Karena ekspektasinya adalah PKB sebagai pendukung awal Prabowo, cawapresnya adalah Gus Muhaimin. Belakangan agresif tuh PKB didekati oleh Ganjar. Tetapi ternyata jodohnya jangan-jangan sama Anies. Jadi ini yang kita lihat belakangan ya. Jadi makanya saya sebut ada 3 misteri Tuhan. 1 jodoh, 2 kematian, 3 Muhaimin Iskandar. Nah pertanyaannya apa yang menyebabkan itu semua? Lagi-lagi faktor cairnya politik kita.
karena ikatan koalisi tidak didasarkan pada ideologis, tetapi lebih didasarkan pada faktor office. Karenanya ikatan atau glue koalisi itu lebih ditentukan oleh power sharing. Nah, power sharing yang paling kelihatan dalam konteks Pilpres dan Pileg secara serentak adalah siapa yang mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres. Karena diharapkan posisi tersebut itu memberi kotel efek kepada partainya masing-masing. Nah, ini saya kira yang menjelaskan mengapa PKB yang kecewa karena di PHP sekian lama oleh Prabowo Subianto itu cepat sekali mengambil kesempatan ketika lamaran datang dari Nasdem yang kebetulan juga lebih mengedepankan pada argumen elektoral dalam rangka memastikan Mas Anies punya potensi menang. Nah, di sini titik persengketaannya ya dengan Partai Demokrat. Karena memang dari sisi kendaraan partai, PKB adalah partai yang sangat kuat di Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Dan selama ini dalam Pilpres sejak 2004 sampai sekarang tidak ada partai yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jokowi kalah 2 kali di Jabar tapi masih bisa menang secara nasional karena memenangkan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik. Cuma masalahnya adalah untuk bisa menang dalam konteks pilihan secara langsung itu tidak sekedar memanfaatkan kendaraan partai. Kita mengenal namanya split ticket voting. Jadi pilihan terhadap capres-cawapres itu tidak serta-merta tegak lurus antara konstituen di bawah dengan keputusan elitnya. Ya. Nah, ini yang menjelaskan misalnya dalam kasus 2004 Tisa, waktu itu ada sekian banyak calon presiden dan wakil presiden. Ada misalnya Ibu Mega menggandeng Ki Haji Hashim Muzadi, ketua PBNU. Kemudian adiknya Gus Dur menjadi cawapresnya Pak Wiranto, tapi yang menang di Jawa Timur dan Jawa Timur adalah Pak SBY dan JK. Yang relatif dari sisi kadar ke-NU-nya itu ya kalah dibanding Hashim Muzadi atau Solahuddin Wahid. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Burhan, Mas Herzaki dan juga Mas Saiful Huda. Kita tunggu nanti plot twist berikutnya ya kalau di film drama itu saya.